Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن أعظم المهلكات الرياء. Kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan akan hati kita daripada sifat-sifat yang membinasakan diri kita, bahkan membinasakan orang lain. Di antara sifat yang demikian adalah riya. Di antara sifat yang demikian adalah sombong, angkuh. Angkuh itu sudah selesai dibicarakan. Kita sendiri binasa karena angkuh, maka orang lain semua takut lawan kita. Kitanya binasa, orang kasihan pulang karena seorang mengangkuhi orang kasihan, kitanya binasa, jadi membinasakan kita dan orang di rumah tangga aja gini sakit apabila kita bersifat sombong. Riya ini pun demikian, kitanya binasa, orang lain binasa. Di mana? Karena orang lain itu menganggap kita ini ikhlas sekalian kita memulas. Jadi merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Wajib membersihkan diri daripada sifat-sifat yang demikian. Apabila dikerjakan membersihkan dapat pahala. Apabila kita biarkan hati kita demikian, maka kita dapat neraka. Mengaji sifat-sifat itu, mengetahui sifat-sifat itu hukumnya wajib. Sesudah tahu persis, mengobatinya, membersihkannya dari sifat itu hukumnya wajib lagi. Jadi dua kewajiban. Pertama mengetahui apa itu sifat yang membinasakan, kemudian apa obatnya, dan memakai akan itu apa obat tadi. Obat itu dipakai sekira sembuh hati kita daripada penyakit menggana benar besar, benar bahayanya diri kita binasa, orang lain pun demikian. Kapan mulai mengaji, kapan mulai mengamalkannya? Nah, itu mulai balik dan berakal, yang disebut mukallaf. Apabila kita laki-laki yang itu balik dengan bermimpi, berapa mulai umurnya bermimpi itu? 10 atau 11? Nah, mulai itulah dia wajib belajar masalah apa sifat-sifat yang membinasakan, apa obatnya, serta mulai itu juga ia diwajibkan membersihkan. Apabila baliknya itu kada bisa bermimpi, maka baliknya dengan umur 15 tahun. Mulai 15 tahun itulah dia wajib mengajinya dan wajib mengamalkannya. Apabila umurnya 25 tahun baru mengaji, sudah berdosa mulai 15 sampai 25 itu. Dosanya dosa apa? Termasuk dosa besar. Sebab riya itu adalah syirik. Syirik itu adalah dosa besar. Malah riya ini syirik yang paling samar, artinya paling berat. Umpama penyakit di dalam hati itu ngalih ditangguh, diragukan
pasang alat yang di luar meragukan, iya kada. Pasang alat pulang pakai apa itu puasa dan sebagainya, lalu dipoto, hasil fotonya pun kada jelas. Jadi pengobatannya sulit, karena obat ini adalah sesudah diyakinkan penyakit itu. Apabila penyakit itu belum diyakinkan, berani memberikan resep obat, maka membahayakan kepada pasien. Kalau bisa coba-coba, harus yakin dulu, positif dulu, jujur. Nah, jadi kita diwajibkan supaya tahu sebenar-benarnya itu penyakit, dan obatnya kita satu persatu wajib tahu, dan memakai obat itu satu persatu wajib. Kada boleh sebuah rumah satu yang tahu, yang lainnya nggak tahu, kada boleh. Bukan fardu kifayah, ini hukumnya fardu ain. Jadi umat mukmin, umat muslim itu mestinya mulai balik itu sudah bersih hatinya. Enggak ada lagi sombong, enggak ada lagi ria, enggak ada lagi. Dan yang lain-lainnya akan datang dibicarakan. Yang kita bicarakan baru selesai takabur. Takabur itu jika ada di dalam hati, kadarnya, babiannya, artinya belum serius. Kalau dokter sekarang, ya ada penyakit tapi belum serius, jadi tidak menghajatkan off nama atau mengamar bahasa orang banyak. Ini sedikit aja sombongnya, ini ada saat kadar beratnya air semut sebelah. Itu sudah bukti bahwasanya orang itu mati kafir dan selama-lamanya dalam jahannam, dengan dalil aba wastakbara wa kana fi ilmillahi ta'ala minal kafirin. Orang yang di dalam ilmu Allah itu kafir, yaitu orang yang wastakbar, orang yang sombong. Buktinya sombong, aba, kada mau merendahkan diri, kada mau sujud, kada mau merendahkan diri. Sujud itu kan merendahkan diri. Kada mau berendah itu kada mau. Jangan berendah, hendak sama-sama aja kada mau. Maunya hendak lebih aja. Apa aja indah hendak lebih pada orang. Apa aja indah hendak di atas pada orang. Sedikit saja ada demikian. Itu tadi cirinya wakana fi ilmillah, artinya di dalam ilmu Tuhan orang itu matinya kafir. Nah, apa cirinya? Yang dalam jelas dalam Quran cirinya itu yaitu wastakbara. Tandanya orang wastakbara aba anis sujud. Nah, artinya tidak bersifat rendah. Yang menyebabkan tingginya hati ini diantaranya nasab, yaitu keturunan. Kalau kita keturunan orang ningrat, itu biasanya lalu menganggap orang yang kada ningrat ini sepele dianggapnya ada artinya. Kamu ini ada apa? Nah, ini al-asas itu al-imam Abdullah al-Yaqul dalam qasidahnya sambungan terusan daripada afatan wajiratan alami ya uhairal jud wal karami. Sambungannya di bawah, wala taghtar bin nasbi, jangan tertipu dengan keturunan. Jadi orang keturunan yang mulia ini mudah sekali, dan ada bibit sombong itu sudah ada. Kita kalau sudah ada turunan ini, orang turunan penyakit anu, itu menurun, anaknya bisa karena anaknya lepas, cucunya karena lepas, cucunya buyutnya bisa karena bisa apa namanya, bisa meluncak tuh.
bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya ini betul-betul sayyid seluruh manusia, saya yang paling istimewanya, tapi wala fakhr, saya tidak ada sombong. Jadi ini hadis dalil bahwasanya nasab itu ada mengandung itu fakhr, tapi Rasulullah tidak ada wala fakhr. Saya tidak ada. Rasulullah tidak ada fakhr. Tetes dari Rasulullah, "Inna yuridullahu yudhiba ankum ar-rijs ahlal bait." Tidak ada bersifat itu juga. Innama yuridullahu ada kehasran. Yudhiba ankum ar-rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yudhiba ankum ar-rijs sudah cukup. Ditambah lagi dengan yutahhirakum tathira. Tathir azaliyah. Di sini. Jadi kita ini mestinya kita tadi adalah mengerat itu. Kalau ahlul bait sudah dinyatakan wa yutahhirakum tathiran. Quran kecuali kita ada diri kepada itu orang, sehingga diri itu menjadi hijab lawan kita, sehingga kita lalu menganggap orang itu punya sifat yang demikian. Padahal Quran mengatakan yutahhirakum tathira. Kalau kita ada diri kepada orang itu, diri itulah jadi dinding. Kita tidak memaham akan apa itu tadi kada paham. Lalu menganggap orang itu punya sifat yang demikian. Ahlul bait dibersihkan daripada itu. Yutahhirakum tathira. Cuma karena hilnya lalu an yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadla yutahhirakum, itu kabilullah, bukan Nabi minta. Bukan ilmu orang dan Nabi. Kenapa yahsudun? Nah, hasadnya ini kita belum sampai bicarakan masalah hasad. Hasad itu dirinya juga binasa, orang lain juga dibinasakannya. Sedikit saja agak sombong sudah neraka jahanam. Kada-kada diobah-obah. Kalau kan neraka dulu baru masuk surga kada. Wa kana minal kafirin. Hadis kudusinya al-kibriya ridai wal awamatu izari wa man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Artinya itu dua Quran dan hadis, satu Quran satu hadis cukup sebagai dalil. Sombong itu tanda yang pasti bahwa orang itu kafir matinya, walaupun tolak haji saban hari. Apa lawan tolak haji saban hari? Nah, di antara sababnya, artinya bibitnya adalah turunan nasab. Ini khawatirnya ini turunan ini. Bagi di antara bibitnya ilmu. Nah, apabila seseorang itu memandang ilmunya ngalih ya kalau pandang. Amun yang keadaan gimana kalau terlihat, apalagi istilah hendak melihat ilmu, merasa dirinya itu ada punya ilmu. Pengerasaan ini yang dipandang oleh Allah. Ini adalah bibit daripada kibir.
sadari diri kita mengaji dulu, apa mulai balukkah kita atau hanya aja kan? Apabila baru aja mengaji ini berarti dosa kita sudah berapa tahun? Ini yang selalu kembali, yang mestinya wajib diperhatikan sehari semalam urusan hati. Kenapa kita tidak memperhatikannya? Hanya urusan di luar yang kita perhatikan sampai umur kita sekian. Mestinya mulai balik sudah memperhatikan masalah ini. Sebab mukallaf yang ada kewajiban fardu itu orang mukallaf, artinya balik berakal, mulai baliknya. Di mana-mana sudah dicantumkan kita mendengar guru kita membaca awwaluddin ma'rifatullah, ya kan? Di antara ma'rifatullah mengenal kibir itu siapa ampunnya? Kan Allah. Tapi kita Masya Allah mulai baru balik nang dikaji apa nyanyian sampai balik napa pulang peningkatannya. Fak nang kita kaji itu sudah kita kadang memakai lagi peraturan yang mestinya fardu ain lebih dahulu hanya dipakai, selesai memakai baru fardu kifayah dikaji, selesai mengamalkan kifayah baru nang sunnah. Hanya nang harus, tapi tak balik nang harus nang iya benar fardu ain sehingga tertinggal. Jangan penelitian fardu ain dikaji belum dipakai, jangan ditambah dengan kifayah dulu, apalagi yang sunat saja. Ini cara-cara susunan orang yang mendidik. Nah, baru tahu kita bagaimana keadaan dunia sekarang. Sudah jauh banyak parah rusaknya. Jadi lamunnya ada bala bencana merata, jangan menyalahkan Allah Ta'ala. Fabima kasabat aidikum, itu karena kita juga. Ini baru sebetulnya jadi kesalahan kita umat Islam dong. Masalah susunan yang wajib dimasukkan di telinga sampai ke hati, yang wajib dikaji, dilajarkan dan belajar. Supaya artinya anak-anak yang masih berumur halus baru balik itu sudah kada lagi kibir, sombong, dan sudah kada lagi apa? Ria dan sebagainya. Kalau balik itu sembahyang tapi sombong, maka masuk neraka. Kan ada kalau orang mbahnya balik mati, umurnya balik 15 mati umur 15. Kalau belum bersih hati mati apa? Mati kotor. Apalagi sudah Tuhan ini lain pada sombong kah, takarubut mengharap-harapnya penyakit. Sombongnya ada, rianya ada, ujub ada, sum'ah ada, hikit ada, gobok ada, su'udzon ada, bakhil ada, tamak ada, serakah ada, terkumpul. Berapa banyak ngerentengan yang jahat dibiarkan aja. Yang diserahkan kepada kita mas'alahu anfusakum. Waalaikumsalam. Jadi secara teliti, secara mendetail mengaji masalah ini supaya pahamnya itu tahqiq bujur-bujur. Jangan kita bertaklid-taklidan masalahnya.
Jadi bapak itu kawinnya umur misalnya 25, ya kan? Umahnya misalnya kawin umur 40. Siti Khadijah 40-an, Nabi Muhammad 25-an. Ya kan? Jadi apabila dapat anak, masya Allah anaknya itu sudah, sebab abahnya ini sudah lawas benar, hatinya itu bagus. Mulai balik sampai umur 25 bagus banget. Artinya sudah menjadi dasar, sudah menjadi tradisi bujur-bujur, sudah jadi darah daging, nangaran tawaduk gitu kali, nangaran ikhlas gitu kali. Dari balik sampai 25 kan jadi banyak sudah, ya kan sudah jadi darah daging. Umahnya mulai balik sampai 40, anaknya umah bagusnya. Artinya bisa benar itu sudah, bisa benar sudah, mengerti benar sudah. Di situ diatur oleh Allah Taala nang laki, ya Allah mana pakahi nang bini, ya kan? Mau kada? Mulanya mau, berarti tawabu. Amun kada mau, sombong. Sebab arti sombong itu raddul hak, kada mau menerima yang benar. Al-haqqu min rabbika, utusan Allah seorang laki-laki menapakahi bininya. Apabila tawaduk mau, apabila kada, utusan Allah Ta'ala bini itu taat lawan laki. Mau kada? Apabila takabur kada mau, ya kan? Apabila takabur kada mau taat lawan laki. Maupun lakinya. Nah di sinilah fungsinya Rasulullah SAW sebagai artinya muallim. Rasulullah itu muallim, bu'ithu muallima. Rasulullah inilah yang mendidik dari awal sampai pertengahan, sampai akhir, sampai tidak ada akhirnya lagi. Hanya muallim itu satu, yaitu Rasulullah. Dalil huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Allah jualah yang mengutus seorang rasulnya fil ummiyin, rasulan minhum, ya kan? Yatlu alaihim ayatih, seorang rasul ini, nabi kita ini membacakan ayat-ayat Allah kepada ummiyin itu. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab. Nah ini kita ambil dari yang sayapnya aja. Nang membaca akan kitab itu Rasulullah, wal hikmah, dan isinya. Kitab itu luarnya lah, dalamnya itu hikmah. Rasulullah juga yang melajari itu. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Sebelum Rasulullah itu diutus kepada seseorang untuk menjadi gurunya, maka seorang yang belum sampai utusan ke dirinya itu masih jahil. Tatkala sampai Rasulullah kepada mereka membacakan kitab, melajari kitab, bakitab kepada Rasulullah, bakitab pada ya Quran. Wa akharina minhum, ay wa yu'allimu akharina minhum. Rasulullah juga yang melajari orang-orang yang di belakang daripada ummiyin kada. Akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ay lam yalhaqu bihim, nang kada sampat terdapat orang bahari. Artinya muallimul qul, malaikat itu muridnya Rasulullah, Jibril muridnya Rasulullah, wa anna nurahu awwalu makhluk.
Awalu makhluqin wujid wa awalu makhluqin ursil wa awalu makhluqin macam-macam. Kalau kita laksanakan macam-macam itu. Semuanya ada dia. Awal makhluk imanan, awal makhluk islaman, awal makhluk di akhlaqin saniyah, macam-macam. Semua dia. Awalul khairat beliau juga. Karena khairat kulluha itu adalah mansya'uha an-nurun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min nuri khalaqa kulla syai'. Disinilah artinya dilajari dalam kitab ulama yang betul-betul, di antaranya Kifayatul Atqiya, disebutkan di situ tadi syarahnya itu ada, idza jalasta baina yaday syaikhika lahil annahu majlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Coba, asal hati kita itu jangan ada hasad. Tapi kalau ada hasad di hati kita, hadis yang dibaca ini mungkin kita tidak mempercayainya, karena hasadnya itu jadi hijab. Hasad itu jadi hijab. Lalu karena melihat, hijab itu kan karena melihat siapa mu'allim, makanya melihat. Hasad ini hijab, kalau melihatnya macam apa hendak menta'zim Rasulullah lamun kada melihat. Orang kalau melihat orang tahu. Jalan berdiri lah aja digawil kawan. Maaf Pak Bupati ya, maaf Bupati di belakang, tapi ingat ada melihat. Nah Allah kawalannya membesarkan, tak ada melihat. Kayak ayat yang yudhiba ankum risa al-bayt itu kada melihatnya, kada melihat. Kenapa nggak membesarkan? Kurang kada melihat. Dianggapnya teman biasa, sedangkan sudah dilayankan oleh Allah Ta'ala. Bawanya ini yang luar biasa. Pada zaman-zaman menjadikan manusia itu sombong. Jadi kepada orang-orang punya nasab, wajib benar-benar menjaga jangan sampai terpandang nasabnya. Kepada orang yang berilmu, jangan terpandang ilmunya. Yang ketiga sebabnya harta. Itu yang jadi sombong, harta. Baharta orangnya. Nang ketiga sabab, nang keempat sababnya tadi pertama turunan, nang kedua ilmu, nang ketiga harta, yang keempat tahta. Jadi setan umpamanya, atau jadi guru pembantu belum bergaji, pulang ke rumah setelah jadi guru pembantu nggak punya gaji, pulang ke rumah bilang ayahnya, "Nah, sekarang jam berapa?" Diam.